Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Farida, NIM 19050221. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang definisi produksi bersih. Produksi bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku maupun bahan pendukung dalam suatu tahapan proses produksi dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi residu maupun limbah yang dihasilkan. Dan menurut United Nations Environment Program, produksi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu proses produksi bersih menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga dapat meminimalisasi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustiana dengan NIM 19050240. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Yeni, yaitu konsep penerapan produksi bersih. Yang pertama di sini yaitu konsumsi air bersih yang besar. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi negara-negara yang mengalami kesulitan air bersih. Yang kedua, timbulan limbah cair dengan konsentrasi organik polutan yang tinggi. Yang ketiga, timbulan lumpur dan limbah padat yang besar. Nah, metode produksi bersih dapat mengurangi pemakaian air melalui teknik resirkulasi. Limbah cair dengan konsentrasi organik polutan yang tinggi dapat diolah dengan teknologi high load wastewater. Lumpur dan limbah padat dapat digunakan kembali. Dari hal tersebut, sangat penting untuk melihat alternatif yang mendukung reduksi volume dari penggunaan air dalam proses produksi suatu pabrik gula. Tujuannya adalah melihat potensi dari penggunaan konsep cleaner production. Prinsip-prinsip dalam produksi bersih diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang dikenal sebagai 4R. Yang pertama yaitu reuse atau penggunaan kembali adalah suatu teknologi yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa mengalami perilaku fisika, kimia, ataupun biologi. Yang kedua yaitu reduction atau pengurangan limbah pada sumbernya adalah teknologi yang dapat mengurangi atau mencegah timbulnya pencemaran di awal produksi. Misalnya substitusi bahan baku yang ber-B3 dengan B9 seregresi tiada. Yang ketiga yaitu recovery adalah teknologi untuk memisahkan suatu bahan atau energi dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, ataupun biologi. Nah, yang terakhir di sini yaitu recycling atau daur ulang adalah teknologi yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula yang dapat dicapai melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Tingkatan terakhir dalam pengolahan lingkungan adalah pengolahan dan pembuangan limbah apabila upaya produksi bersih sudah tidak dapat dilakukan. Nah, yang perlu kita lakukan di sini yang pertama yaitu treatment atau pengolahan. Dilakukan apabila seluruh tingkatan produksi bersih telah dikerjakan, sehingga limbah yang masih ditimbulkan perlu untuk dilakukan pengolahan agar memenuhi baku mutu lingkungan. Yang kedua di sini yaitu disposal atau pembuangan limbah bagi limbah yang telah diolah. Beberapa limbah yang termasuk dalam kategori berbahaya dan beracun perlu dilakukan penanganan khusus. Tingkatan pengolahan limbah dapat dilakukan berdasarkan konsep produksi bersih dan pengolahan limbah sampai dengan pembuangan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya Siska Amalia akan melanjutkan materi tentang produksi bersih pada kawasan industri. Penerapan produksi bersih akan menguntungkan industri karena dapat menekan biaya produksi, adanya penghematan, dan kinerja lingkungan menjadi lebih baik. Penerapan produksi bersih di suatu kawasan industri dipakai sebagai pendekatan untuk mewujudkan kawasan ekso-industrial atau kawasan industri berwawasan lingkungan. Penerapan produksi bersih di kawasan akan memberikan keuntungan berlebih dibanding dengan keuntungan yang diperoleh industri secara sendiri-sendiri. Produksi bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku, air, dan energi, dan pencegahan pencemaran dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi timbulnya limbah. Pola pendekatan produksi bersih bersifat preventif atau pencegahan timbulnya pencemaran dengan melihat bagaimana suatu proses produksi dijalankan dan bagaimana daur hidup suatu produk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh penerapan produksi bersih. Yang pertama yaitu good housekeeping. Pada case study tentang penerapan teknologi, lebih tepatnya produksi bersih pada industri tepung tapioka di Thailand. Good housekeeping ditunjukkan pada pemasangan meteran air dan pencatatan jumlah air yang digunakan untuk setiap ton produk yang dihasilkan, pengecekan dan perbaikan pipa air yang bocor, mengambil ceceran tepung di lantai setiap pagi untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke saluran air, dan membersihkan tepung yang tersisa di mesin setelah proses produksi setiap hari. Tepung ini dapat dijual sebagai tepung kelas 2. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan bahan baku. Seperti pada contoh refine di atas, hidrokarbon dapat digunakan untuk menggantikan CFC untuk pendingin. CFC dapat merusak lapisan ozon, sementara hidrokarbon terbukti lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu perbaikan kontrol produksi. Salah satu aplikasi perbaikan kontrol produksi adalah penataan ulang pabrik dengan cara mengeliminir pergerakan yang tidak perlu. Misalnya tata letak yang tidak baik mengakibatkan banyak limbah cair menetes dari satu proses ke proses berikutnya. Dengan mendekatkan proses pencelupan bahan ke larutan asam dengan pembilasan, maka ceceran baik larutan asam dan air dapat dikurangi. Yang keempat yaitu modifikasi peralatan. Misalnya modifikasi peralatan penyemprot menggunakan sprayer gun akan menghemat penggunaan air dibandingkan dengan tanpa sprayer gun. Adalah contoh bagaimana modifikasi peralatan dapat mengurangi air yang digunakan dan juga otomatis akan mengurangi limbah cair. Yang kelima yaitu penggantian teknologi. Penerapan teknologi yang sederhana pada industri batik. Misalnya adalah penggantian kompor berbahan bakar fosil seperti minyak, tanah, dan solar dengan bahan bakar gas. Dari sisi emisi, kompor gas lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kompor minyak tanah. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kembali limbah, yakni pada kasus Tribakti Sarimas. Kembangkan perkebunan zero waste pada Tribakti Sarimas terletak di Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perusahaan ini memiliki lahan seluas 23.000 hektar dan mengembangkan 3 komoditi perkebunan, yaitu kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Hal yang menarik dari perusahaan ini adalah dalam hal penggunaan kembali limbah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.